kehidupan Yeshua dari lahir sampai dia naik ke surga, tentu pasti itu ya, harus. Tapi kita juga melihat tadi saya katakan ada unsur Judaism. Kita mau lihat itu satu sinagog yang disebut Hurfa Sinagog. Hurfa Sinagog ini bersejarah ya, dan bahkan ada satu orang itu yang sempat belum lama menjadi isu politik. Oh iya, betul. Waktu itu diresmikan aja itu semua negara-negara tuh protes gitu ya. Isunya adalah Al-Aqsa dirobohkan. Nah itu kenapa begitu? Nah kita bisa datang ke sana dan kita bisa mempelajari apa hubungannya ya. Jadi ini memang ada satu semacam prediksi begitu ya. Kalau kita istilahnya tuh di Kristen tuh nubuat gitu ya, dari seorang rabi abad 18 namanya Vilna Gaon. Kalau Hurfa Sinagog dibangun untuk ketiga kalinya, maka tidak lama kemudian Bait Suci juga akan dibangun. Wah itu yang membuat negara-negara Arab itu takut. Isu kemarin Itu yang membuat itu ya. Nah, kita akan ke sana, kita juga pergi ke ada satu kota Sefori, itu juga untuk lihat. Sefori itu dekat Nazaret. Jadi bisa dibayangkan bahwa karena itu dekat, maka Yeshua juga akan pernah main ke Sefori. Dan di situ kita bisa lihat juga ada satu sinagog kecil ya, dan kemungkinannya daerah itu pernah dikunjungi oleh Yeshua juga. Nah, kemudian kita juga lihat ini kibbutz ya. Jadi kita lihat agriculture, juga tidur di kibbutz dan bisa lihat masyarakatnya, cara hidup ya, pertamanya orang Ibrani ya di sana. Ya, kemudian juga bertemu dengan orang di sana, penduduk Yerusalem. Jadi saya udah buat janji dan dia mau datangi kita, bisa berbincang-bincang. Dan itu penting sekali ya. Kita kan kalau tur-tur seperti ini kan cuma sebentar sekali ya di Yerusalem ya, atau di Israel. Jadi nggak bisa melihat kehidupan yang lebih luas. Nah kalau kita dapat kesempatan untuk berbincang, walaupun kesempatannya nggak terlalu lama, tetapi itu sangat berarti begitu ya. Jadi untuk semua ini ya, tentunya masih ada banyak yang lain. Kita juga pergi ke Temple Institute. Kita juga lihat Abu Ghosh ya, yang dekat dengan itu Emmaus ya. Itu semua akan kita kunjungi, dan juga ke Jericho dan sebagainya. Dan ini pendaftarannya itu saya dengar ini ya dari Miracle Tour, dia minta tanggal 10 Juni itu sudah terakhir katanya ya. Jadi kalau sahabat RPK ingin mengikuti tur ini, silahkan hubungi nomor telepon ini 330 5999 93 kali 6 ya. Jadi 330 593 kali 6 atau 97. Yaitu dengan saudara Nathanael. Di sana bisa, dan saudara bisa tanya lebih jauh bagaimana cara mengikutinya. Dan tentu saja kalau kita bisa bersama-sama, nanti kita juga di sana ada suasana Ibrani, artinya kita belajar lagu Ibrani, mengacak kata-kata sapaan yang umum saja begitu, supaya kita ada bekasnya gitu. Udah pernah ke Israel, jangan nanti balik Indonesia udah satu potong kata pun nggak ada kecuali haleluya gitu ya. Kalau haleluya mah nggak usah ke Israel juga udah haleluya terus di sini belajar kan. Boketo, ya begitu. Todaraba, lagu-lagunya juga ya. Ya, dan pembimbing rohani tentunya Bapak Pendeta Insinyur Benyamin Obadiah. Nah, sahabat-sahabat, kita kembali mengenal akar Ibrani. Dan kalimat terakhir pada 30 menit pertama, Pak Ben akhiri dengan Tanak dan Brit Hadasa. Nah, bagaimana kita memahami firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu. Belajar yang benar firman Tuhan. Silakan Pak Ben. Ya, jadi poin yang terakhir tadi saya katakan bahwa kita memahami Tanak dan Brit Hadasya dalam perspektif Ibrani sebagai satu kesatuan. Biasanya kita memang lebih mudah untuk belajar Brit Hadasya dulu ya, Injil Yohanes kita lihat, kemudian baru kita belajar Tanak atau Kejadian sampai Maleakhi itu ya. Tapi kemudian dalam perspektif akar Ibrani kita mulai belajar Kejadian, karena itu kitab yang pertama kok kita baca terus sebagai Torah 5 buku, dan kemudian dari sana kita bisa lihat, oh ternyata ada bagian-bagian yang bisa melengkapi pengertian kita terhadap Brit Hadasya. Jadi waktu kita memahami Torah dengan lebih baik, maka kita memahami Brit Hadasya lebih baik. Saya bisa mengatakan begitu dengan contoh-contoh sebetulnya kalau mau diingat, tetapi itu kesimpulannya. Dan itu sudah kita lakukan ya. Selama 5 tahun di Shores kita belajar semua pasal-pasal di Torah,
kitab nabi-nabi itu kita bahas. Bukan mempelajari Brit Hadasa lalu mengkoreksi Tanak, bukan begitu ya, bukan. Kebanyakan kan Brit Hadasa atau Perjanjian Baru yang kita kenal dipelajari dulu, kemudian dipakai untuk menjadi alat koreksi dari Tanak. Ya, bukan. Ini kalau bahkan gitu kan, ada yang ekstrem berkata yang lama itu sudah dibatalkan, sekarang yang baru. Silakan Pak. Ya, jadi kalau kita lihat ya apa yang ditulis oleh Rabi Shaul. Saya biasanya disebut Rasul Paulus kan. Saya nggak menyebutkan Rabi Shaul karena dia tidak pernah keluar dari mazhabnya yang namanya Farisi, ya. Dia mengatakan I am a Farisi. Memang dia Farisi. Presence, ya, bukan I was a Farisi, ya. Jadi dia waktu dia tulis dia selalu memakai gambaran arti-arti dalam Tanak. Misalnya Mesias adalah buah sulung kita. Mesias adalah anak domba pesak kita, ya. Itu kan itu tidak bisa lepas. Kalau istilah itu Tanak, itu 100% Tanak. Jadi kalau kita katakan tadi Pak Hans mengatakan ada orang yang mengajarkan Tanak atau itu dibatalkan, Torah dibatalkan, maka itu tidak cocok dengan Rabi Shaul atau Rasul Paulus. Jadi dia udah membuat lagi, dia jadi rasul keberapa tuh? Jadi dia udah rasul abad 21 yang nggak ada vindication-nya, saya katakan begitu, ya. Jadi harus bahwa kita tahu bahwa kitab suci ini Rabi Shaul atau Rasul Paulus itu dia menulis ini diurapi oleh Roh Kudus di kanon, dan semua orang percaya bangsa-bangsa dari seluruh zaman mengakui ini. Kok ada orang yang bisa mengatakan begitu, ya? Jadi itu artinya dia tidak konsisten dengan apa yang diajarkan oleh Rabi Shaul, Rasul Paulus yang sudah dikanon, yang sudah disepakati oleh seluruh jemaat orang percaya dari segala zaman. Kemudian poin yang berikut yang keempat, yaitu mentaati Torah. Kembali ke akar Ibrani artinya mentaati Torah Elohim seperti yang dilihat oleh Yeshua HaMashiach, Rabi Yeshua, dan dilakukan oleh Yeshua. Ya, jadi dilihat oleh seperti Rabi Yeshua melihat. Nah, ini penting ya, karena begini, di dalam Matius 15, Rabi Yeshua menegur orang Farisi. Karena apa? Karena orang Farisi itu memang mereka belajar Torah, ya, satu mazhab yang sangat pious gitu ya, yang sangat devout, saleh begitu ya, mau sungguh-sungguh. Tetapi pada satu saat mereka jatuh di dalam satu kesalahan. Mereka lebih meninggikan halakah atau tata cara. Kalau kita di sini halakah itu adalah peraturan gereja gitu. Itu halakah sebenarnya. Jadi waktu itu disebut halakah. Jadi pedoman pelaksanaan yang mereka lakukan sehari-hari itu di atas Torahnya sendiri. Ya, di atas Torahnya sendiri. Jadi misalnya di sana di Matius 15 itu dikatakan bahwa orang itu kalau dia sudah memberikan persembahan ke bait suci, dia tidak perlu lagi memberikan apa-apa kepada orang tuanya. Itu halakah pada abad pertama. Dan lalu karena itu mereka tidak menghormati orang tuanya. Karena katanya semua yang sudah mau diberikan kepada orang tuanya itu sudah diberikan kepada rumah Tuhan. Nah, jadi Yeshua mengkritik itu, ya. Jadi halakah itu diangkat di atas Torahnya sendiri. Dan itu fakta, ya. Saya berani mengatakan ini karena memang ini tertulis di Brit Hadasa sebagai kitab suci dan sebagai kitab sejarah. Jadi ini kita jadi mesianik, menjadi akar Ibrani, tidak pernah akan meletakkan halakah dari siapapun, termasuk halakah rabbinik, di atas Torah. Tidak pernah. Jadi kenapa? Karena ini terjadi. Ini terjadi. 5 tahun kami jalan dan kami melihat ada halakah-halakah yang ditaruh di atas Torah, bahkan sampai tidak datang ke Mikra Kodes atau pertemuan kudus yang diperintahkan hanya karena halakah, ya. Oke. Kemudian itu 4 hal yang sebetulnya positif, ya, pernyataan positif. Yang kemudian ada 4 hal pernyataan negatif untuk sisa waktu yang ada. Kembali ke akar Ibrani bukan yang saya sebutkan 4 hal ini. Pertama, kembali ke akar Ibrani bukanlah menjadi orang Yahudi. Saya harus mengatakan ini karena ada begitu banyak pertanyaan, apakah Anda sedang meyahudikan orang Kristen? Saya katakan kembali ke akar Ibrani tidak menjadi orang Yahudi. Jadi dengan perkataan lain menjadi mesianik itu tidak proselyte,
Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau proselyte, itu tanggung jawabnya dia sendiri. Bukannya Mesianik yang mengajarkan begitu. Sores Messianic Fellowship tidak pernah mengajarkan orang jadi proselyte. Kita hanya menjadi keturunan Abraham, itu secara rohani. Ya, secara rohani, ya. secara rohani. Kita tetap menjadi karena Abraham itu bapak iman kita, kita juga mengikuti imannya begitu ya. Tetapi kita tidak proselyte. Kita tetap orang Indonesia. Ya. Dan juga begini, proselyte itu kan sebetulnya waktu Yesua, waktu belum ada Mesias, barangkali orang itu jadi perlu proselyte ya. Setelah pembuangan Babilonia itu banyak proselyte sebetulnya Pak. Tapi pada abad pertama ada orang-orang Romawi atau orang Italia, orang Yunani yang suka kepada penyembahan agama Yahudi waktu itu, abad Second Temple Period, tapi mereka nggak proselyte. Salah satunya Cornelius. Nah Cornelius itu ternyata dikatakan dalam beritanya kepada Petrus ya, Tuhan sudah mendengar doanya Cornelius. Kemudian dia tidak dibawa proselyte oleh Tuhan. Tuhan tidak suruh dia proselyte, tapi Tuhan minta Petrus itu datang memberitakan Mesias Yesua. Dia terima Mesias Yesua, kemudian dia dibaptis. Dan kemudian dia penuh dengan Roh Kudus sama dengan rasul-rasul. Itu mau apa lagi gitu ya. Itu tanda dari Tuhan bahwa memang percaya Mesias Yesua dan bukan proselyte. Jadi kembali ke akar Ibrani, bukanlah proselyte. Ya, dan proselyte dijelaskan sedikit Pak Ben. Proselyte itu mengingatkan. Ya, proselyte itu menjadi orang Yahudi dengan prosedur resmi, disunat ya dengan upacara dan ada beberapa upacara ya. Ada pengakuan-pengakuan yang dia buat ya. Dan itu tidak pernah, dan dalam Alkitab pun kita tidak pernah belajar ada prosedur seperti itu. Itu adalah satu prosedur yang dibangun setelah zaman biblikal. Jadi dalam zaman rabinik. Karena waktu kita belajar Judaism itu ada zaman biblikal, ada zaman rabinik. Nah, itu di zaman rabinik itu muncul ya. Dan itu yang pertama. Dan kita juga bisa lihat juga ya, waktu saya juga berkomunikasi dengan orang-orang Yahudi, bahwa sebetulnya orang Yahudi sendiri juga tidak menginginkan itu proselyte. Sebab waktu bangsa-bangsa itu proselyte, maka mereka tuh tidak memiliki keunikan lagi gitu. Kalau semua bangsa-bangsa proselyte, dia nggak unik. Semuanya jadi seperti Yahudi, padahal dia bukan gitu ya. Jelas sekali DNA saudara tidak pernah ganti. Tuhan nggak pernah ganti. Ya, iman saudara bisa diperbarui hatimu, tetapi tubuhmu, DNA-mu, sel-sel blood cell-mu tidak pernah ya. Jadi tidak pernah. Itu hanya satu anggapan saja, satu keinginan saja ya, tetapi sebetulnya blood cell-nya, DNA-nya tidak pernah berubah. Kemudian yang kedua ya, yang bukan, bahwa kembali ke akar Ibrani itu bukan meniru budaya Yahudi non-biblical. Nah, saya pernah ditanya begini, apakah kalau menjadi Mesianik itu wanitanya kalau mau menikah itu harus digundul, katanya gitu ya, harus dicukur, karena memang ada budaya ini ya, bisa lihat di video itu besoknya ini digundul dulu gitu ya. Saya bilang tidak, gitu ya. Tidak, jadi kita tidak meniru yang seperti itu. Dan kalau kita pelajari, kemudian saya cek lagi itu, ternyata itu dari Yahudi Hongaria. Ya, jadi ada latar sejarahnya. Mungkin ada unsur halakahnya di situ. Iya, betul. Ada begitu ya. Kemudian ada Jewish mystic, tetapi juga ada di sana itu begini. Ada orang-orang Yahudi di zaman penjajahan Yunani itu ada satu peraturan zaman Hasmonean ya, sebelum Makabe. Itu dibilang begini, bahwa jenderal Yunani itu bisa meminta wanita Yahudi yang besoknya menikah untuk spend one night with him, gitu ya. Jadi dia minta satu malam nih di tempatnya si jenderal nih, besoknya dia baru menikah gitu. Itu kan, nah untuk menghalangi itu dia gundul sehingga dia tidak menarik begitu Pak, gitu ya. Itu salah satunya ya. Tapi oke, kita kan sekarang zamannya nggak begitu, jadi kita nggak pernah. Jadi kita tidak akan melakukan yang seperti itu. Kita menghargai tentu saja untuk mereka, tetapi bukan untuk kita. Kemudian yang ketiga ya, tidak terikat ya, menjadi kembali ke akar Ibrani, bukanlah terikat kepada penafsiran rabinik. Ya, tidak terikat saya katakan. Jadi kalau tidak terikat itu ada saatnya kita perlu